Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 405, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang siklus pengeluaran yang beranggotakan Farah Natasha absen 11, Siti Maisaroh absen 36, Yuni Puji Astuti absen 38, dan Yuniar Daniati absen 39. Selamat menyaksikan. Siklus pengeluaran. Pengertian dari siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran yaitu meminimalkan biaya dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Siklus pengeluaran ini berfokus pada perolehan bahan baku, barang jadi, perlengkapan, dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal paling utama terjadi dengan vendor atau pemasoknya. Maksudnya, vendor di sini berperan sebagai sumber data dari siklus pengeluaran. Di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir dari siklus pendapatan dan produksi ke siklus pengeluaran. Ketika barang dan bahan baku telah diterima, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran, lalu akan diteruskan ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen lainnya. Untuk penjelasan mengenai siklus pengeluaran akan dibahas di diagram konteks berikut ini. Berikut adalah diagram konteks siklus pengeluaran. Kotak pada pemasok menunjukkan bahwa pemasok adalah sumber data dari diagram konteks ini. Sementara siklus pendapatan, persediaan, berbagai departemen, dan siklus produksi merupakan tujuan datanya. Kita ambil contoh siklus produksi. Siklus produksi melaporkan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran. Lalu nantinya siklus pengeluaran melakukan pemesanan pembelian kepada pemasok. Pemasok akan menyampaikan faktur berupa tagihan pembelian kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran nantinya akan melaksanakan pembayaran dan pemasok akan mengantarkan barang dan jasa. Siklus produksi akan menerima bahan baku dari siklus pengeluaran. Atas pengeluaran yang telah dilakukan, data pembelian dan data pembayaran akan dilaporkan ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Berikut adalah diagram level 0 dari siklus pengeluaran. Dari diagram ini dapat dilihat ada beberapa terminators yang disimbolkan dengan bentuk kotak, yaitu ada production cycle, various departments, inventory control, revenue cycle, suppliers, dan inventory stores atau warehouse. Lalu ada 4 proses yang dilambangkan dengan simbol lingkaran, yaitu ordering, receiving, approve supplier invoices, dan cash disbursement. Lalu, pada beberapa proses akan ada penyimpanan data yang dilambangkan dengan 2 garis atas dan bawah. Seperti pada proses ordering akan ada penyimpanan data berupa purchase orders, inventory, dan suppliers. Pada proses approve suppliers invoices akan ada penyimpanan data berupa penyimpanan accounts payable dan general ledger. Siklus pengeluaran mempunyai tujuan utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Yang kedua, pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Yang ketiga, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan? Yang keempat, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal? Yang kelima, bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound? Yang keenam, apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Yang ketujuh, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas lalu akan membantu manajemen untuk menentukan keputusan penting bagi perusahaan. Aktivitas dasar siklus pengeluaran seperti yang telah dijelaskan di diagram level 0 sebelumnya. Ada 4 proses dasar di siklus pengeluaran. Yang pertama, pemesanan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan. Yang ketiga, persetujuan faktor supplier. Dan yang keempat, pengeluaran kas. Aktivitas dasar ini akan lebih dijelaskan di slide berikutnya. Dalam pelaksanaannya, siklus pengeluaran mendapatkan beberapa ancaman. Namun ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa pengendalian berikut ini.
Ancaman yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya ada 3 cara. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses terhadap data induk, dan yang terakhir, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi informasi sensitifnya. Bentuk pengendaliannya ada 2, yaitu pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga adalah kehilangan atau data hancur. Pengendaliannya dengan cara membackup dan sosialisasi prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang terakhir adalah kinerja yang buruk. Bentuk pengendaliannya adalah pembuatan laporan manajerial. Aktivitas bisnis yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Proses yang pertama adalah economic order quantity, merupakan pendekatan berbasis tradisional. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Formula EOQ digunakan untuk menghitung berapa banyak untuk memesan. Reorder point digunakan untuk menentukan kapan waktu memesan. Kelemahannya sering menghasilkan penyimpanan persediaan dalam jumlah besar. Proses yang selanjutnya adalah Materials Requirements Planning dan Just-in-Time Inventory System. Materials Requirements Planning merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Dan Just-in-Time Inventory System merupakan sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Perbedaan Materials Requirements Planning dan Just-in-Time. Yang pertama, Materials Requirements Planning menjadwalkan kebutuhan produksi untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan, sehingga membuat kuantitas optimal pada persediaan barang jadi. Sedangkan Just-in-Time menjadwalkan produksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, sehingga mengeliminasi persediaan barang jadi, tetapi perlu menyimpan bahan baku dalam jumlah cukup. Yang kedua, Materials Requirements Planning lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi, seperti bahan pokok konsumen. Sedangkan Just-in-Time berguna terutama bagi produk yang relatif memiliki siklus hidup yang pendek dan permintaannya tidak dapat diprediksi dengan akurat, seperti mainan yang dikaitkan dengan film-film tertentu. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Banyak perusahaan yang memilih pembelian khusus dengan pemasok penting. Blanket purchase order adalah sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditentukan, seringnya 1 tahun. Program Vendor Managed Inventory menyediakan sarana lain untuk mengurangi pembelian dan biaya persediaan. Melalui program ini, pemasok bisa mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk pada tingkat yang telah disepakati sebelumnya. Dalam memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, terdapat berbagai ancaman, serta cara pengendaliannya. Yang pertama, ancamannya adalah catatan persediaan yang tidak akurat. Pengendaliannya menggunakan metode perpetual dan pemberian barcode. Yang kedua, pembelian barang yang tidak diperlukan. Pengendaliannya menggunakan fungsi pembelian tersentralisasi. Yang ketiga, pembelian barang pada harga yang melambung. Pengendaliannya menyimpan daftar harga barang yang sering dibeli dan meninjau pesanan pembelian. Yang keempat, membeli produk berkualitas inferior. Pengendaliannya mengumpulkan data kualitas produk yang detail.
dan menetapkan daftar pemasok yang telah disetujui. Yang kelima, kinerja yang tidak dapat diandalkan dari pemasok. Pengendaliannya mensyaratkan pemasok tersebut memiliki sertifikasi. Yang keenam, pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi dapat menghasilkan berbagai masalah. Pengendaliannya, seluruh pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa hanya para pemasok yang telah disetujui. Penerimaan. Dalam diagram data flow ini, bagian penerimaan akan menerima barang dan juga mentransfer barang ke gudang ataupun ke departemen. Bagian penerimaan akan mencocokkan data packing slip yang dikirimkan pemasok dengan data pesanan pembelian, memeriksa, dan menghitung kuantitas pesanan. Selanjutnya, akan ditransfer ke gudang ataupun departemen. Bagian penerimaan ini akan menghasilkan laporan penerimaan yang akan ditujukan ke bagian utang untuk dilakukan pembayaran. Proses. Pada slide sebelumnya, telah dijelaskan mengenai data diagram flow yang mencerminkan proses-proses di bawah ini. Ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan akan membandingkan nomor pesanan pembelian pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian barang yang dipesan. Petugas penerimaan kemudian akan menghitung kuantitas atas barang yang dikirimkan. Sebelum melakukan rute persediaan, petugas penerimaan juga harus memeriksa bahwa setiap pengiriman tersebut tidak ada tanda-tanda kerusakan. Laporan penerimaan atau receiving report. Laporan penerimaan ini akan mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Laporan penerimaan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan kuantitas ataupun jumlah, mengidentifikasi orang yang menerima dan menginspeksi barang, serta penjelasan mengenai kualitas barang yang diterima. Pengecualian. Terdapat 3 pengecualian yang mungkin terjadi dalam proses ini. Yang pertama, menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan, menerima barang rusak, atau menerima barang berkualitas inferior yang gagal terinspeksi. Biasanya, pemasok akan memberikan izin untuk mengoreksi faktur bagi adanya ketidaksesuaian dalam kuantitas. Untuk kasus barang rusak atau berkualitas buruk, terdapat sebuah dokumen yang disebut memo debit akan disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang dan juga memberikan pengurangan harga. Memo debit ini akan mencatat penyesuaian yang diminta. Satu salinan memo debit akan dikirimkan ke pemasok. Departemen utang perlu diberitahu dan menyesuaikan saldo rekening terutang kepada pemasok tersebut. Sebuah salinan memo debit akan dikirimkan bersama barang ke departemen pengiriman untuk diotorisasi returnnya ke pemasok. Ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Pengendalian yang dapat dilakukan mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang dipesan disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Yang kedua, menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang telah disetujui. Ancaman yang kedua, yaitu kesalahan dalam perhitungan. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama adalah mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Yang dimaksudkan adalah mensyaratkan petugas penerimaan untuk tidak hanya mencatat kuantitas yang diterima, tetapi juga harus menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan nomor ID pegawai ke dalam sistem. Pengendalian yang kedua, sistem IRP harus dikonfigurasikan secara otomatis untuk menandai adanya ketidaksesuaian atau diskrepansi antara hitungan penerimaan dan kuantitas pesanan
yang melebihi tingkat toleransi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat segera diselidiki atau dilakukan penyelidikan. Pengendalian yang ketiga yaitu insentif, yaitu perusahaan akan menawarkan bonus bagi petugas penerimaan yang dapat menangkap ketidaksesuaian antara slip pengepakan dan kuantitas aktual yang diterima. Pengendalian yang terakhir yaitu penggunaan kode barang dan label RFID dapat mengurangi kesalahan yang tidak disengaja dalam perhitungan secara signifikan. Ancaman yang ketiga yaitu ancaman dalam memverifikasi penerimaan jasa. Mengapa hal ini bisa menjadi ancaman? Karena bisa jadi dalam proses memverifikasian penggunaan jasa tidak dilakukan dengan tepat dan juga tidak menggunakan jasa sesuai yang diperlukan, sehingga menyebabkan pengeluaran anggaran yang tidak penting dan juga rawan untuk disalahgunakan. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pengendalian anggaran. Perusahaan bisa menetapkan proyeksi anggaran atau yang bisa kita sebut budgeting di masa depan, dan juga pengendalian yang kedua adalah audit. Ancaman yang terakhir yaitu ancaman pencurian persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pembatasan akses fisik ke bagian persediaan. Persediaan seharusnya disimpan dalam lokasi yang aman dengan akses yang terbatas. Pengendalian yang kedua yaitu dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara para pegawai penerimaan dan persediaan. Dokumentasi ini akan memberikan informasi yang diperlukan dalam menetapkan akuntabilitas untuk setiap kekurangan persediaan. Pengendalian yang ketiga, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi untuk mencatat kuantitas, serta yang terakhir, pemisahan tugas, yaitu penyimpanan persediaan dengan penerimaan. Proses yang selanjutnya dalam siklus pengeluaran ini yaitu menyetujui faktur pemasok. Dalam proses ini ada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yang kedua adalah pendekatan IRS. Dalam pendekatan tradisional ini, ia menggunakan tiga komponen atau tiga hal. Yang pertama adalah purchase order, supplier invoice, dan receiving report. Sementara untuk pendekatan IRS, dia hanya menggunakan dua komponen, yaitu purchase order dan juga receiving report. Proses di sini menggunakan metode tradisional, yaitu ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang akan bertanggung jawab untuk mencocokkan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung yang terkait dengan hal ini akan menciptakan apa yang disebut sebagai paket voucher. Setelah pemberi persetujuan memverifikasi bahwa perusahaan telah menerima apa yang ia pesan, faktur tersebut akan disetujui untuk dilakukan pembayaran. Selain hal tersebut, proses ini juga dapat dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menyerahkan faktur secara elektronik dengan EDI. Dan sistem ini itu akan mencocokkan secara otomatis faktur-faktur tersebut dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya, bahwa metode pendekatan tradisional ini menggunakan tiga hal atau tiga cara atau tiga komponen. Yang pertama adalah menggunakan faktur, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Paket voucher merupakan seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Hal ini terdiri dari tiga, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Cara memproses faktur pemasok. Terdapat dua sistem atau cara untuk memproses faktur pemasok ini. Yang pertama adalah sistem non-voucher dan sistem voucher. Sistem non-voucher ini, tiap-tiap faktur yang disetujui bersama dengan dokumen pendukung akan diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Selanjutnya, sistem voucher. Sistem voucher ini merupakan dokumen tambahan
yang biasa disebut sebagai voucher pencairan yang dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan atau disbursement voucher itu akan mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih untuk dibayarkan setelah dikurangi dengan diskon dan potongan yang berlaku. Manfaat voucher. Manfaat voucher yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan metode voucher ini, yang pertama adalah mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis, karena beberapa faktur mungkin disertakan dalam satu voucher pencairan. Kedua, karena voucher pencairan adalah sebuah dokumen yang dihasilkan secara internal, ia dapat diberi nomor untuk menyederhanakan pelacakan seluruh hutang. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pemisahan waktu antara persetujuan faktur dan waktu pembayaran faktur. Hal ini akan mempermudah untuk menjadwalkan kedua aktivitas dapat bekerja secara maksimal dan efisien. ERS atau Evaluated Receipt Settlement merupakan pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara atau yang bisa kita sebut dengan metode tradisional. ERS ini akan mencocokkan 2 cara atas pembelian dan laporan penerimaan. Keuntungan ERS daripada menggunakan metode tradisional, ia akan lebih menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan dan jumlah ketidaksesuaian potensial. Kedua, akan lebih menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur. Ketiga, mengotomatiskan proses pencocokan 2 cara dan secara otomatis akan menghasilkan pembayaran. Tinjauan manual diperlukan hanya ketika ada ketidaksesuaian antara laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Kartu pengadaan. Kartu pengadaan merupakan kartu kredit perusahaan yang dapat digunakan para pegawai hanya pada pemasok yang ditunjuk untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Kartu pengadaan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menyediakan satu cara untuk mengeliminasi kebutuhan bagi utang untuk memproses banyak faktur kecil. Kedua, menyederhanakan utang karena perusahaan menerima satu laporan bulanan yang merangkum pembelian dan persediaan berdasarkan kategori rekening. Ketiga, meningkatkan efisiensi dari proses pengeluaran kas karena perusahaan hanya membuat satu pembayaran untuk semua pembelian dan persediaan selama satu periode waktu tertentu. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang dapat terjadi dalam proses ini yaitu kesalahan dalam faktur pemasok dan kesalahan dalam memposting utang. Pengendalian yang dapat dilakukan dalam kesalahan faktur pemasok yaitu memverifikasi atas keakuratan faktur, mensyaratkan tanda terima mendetail untuk pembelian kartu pengadaan, ERS, pembatasan akses ke data induk pemasok, dan verifikasi tagihan biaya pengiriman, dan penggunaan saluran pengiriman yang telah disetujui. Pengendalian dalam kesalahan posting utang dapat dikendalikan dengan pengendalian edit entry data dan rekonsiliasi catatan utang yang mendetail dengan akun kontrol buku besar umum. Proses selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan aktivitas final dalam siklus pengeluaran. Prosesnya dimulai dengan pembayaran dilakukan ketika Departemen Utang mengirimkan sebuah paket voucher kepada kasir. Kasir kemudian membayarkannya kepada pemasok yang biasanya berupa cek dan melaporkannya kepada bendahara. Hal ini merupakan pemisahan tugas antara fungsi penyimpanan yang dijalankan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh Departemen Pembelian dan Departemen Utang. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian proses pengeluaran kas. Ancaman yang pertama, kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu dapat dikendalikan dengan pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon dan anggaran arus kas yang mengindikasikan arus kas masuk yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memanfaatkan diskon pembelian.
Ancaman yang kedua yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima dapat dikendalikan dengan mensyaratkan bahwa seluruh faktur pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui baik oleh penerimaan dan pengendalian persediaan. Anggaran bagi jasa mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan dan penggunaan kartu kredit perusahaan untuk biaya perjalanan. Ancaman yang ketiga yaitu pembayaran duplikat. Pengendaliannya mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. Kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli atas faktur pemasok dan membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Ancaman yang keempat, perubahan cek. Pengendaliannya dengan mesin perlindungan cek, penggunaan tinta dan kertas khusus, serta pengaturan layanan pembayaran positif dengan bank. Layanan pembayaran positif ini merupakan layanan khusus dari bank yang membantu melindungi perusahaan dari cek palsu. Ancaman yang kelima yaitu pencurian kas. Pencurian kas dapat dikendalikan dengan keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatanganan cek, akuntansi periodik atas seluruh cek yang dinomori secara urut oleh kasir, pengendalian akses terhadap terminal EFT, penggunaan komputer dan browser yang didedikasikan bagi perbankan secara online, blok automated cleaning house pada rekening yang tidak digunakan untuk pembayaran, pemisahan fungsi penulisan cek dari utang, mensyaratkan tanda tangan rangkap pada cek yang lebih besar dari jumlah tertentu, rekonsiliasi rutin pada rekening bank, pembatasan akses terhadap file induk pemasok, membatasi jumlah pegawai, menjalankan kas kecil sebagai dana imperes, dan audit kejutan atas dana kas kecil. Dan ancaman yang terakhir yaitu masalah arus kas yang dikendalikan dengan anggaran arus kas sebagai pengawasan dan pengendalian pengeluaran kas. Perbandingan aktivitas siklus pendapatan dengan siklus pengeluaran. Aktivitas siklus pendapatan sebagai penjual terdiri dari entry data penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Aktivitas pengeluaran sebagai pembeli terdiri dari pemesanan bahan baku, perlengkapan dan jasa, penerimaan, memproses faktur, dan pengeluaran kas. Aktivitas siklus pengeluaran sebagai pembeli dan aktivitas siklus pendapatan sebagai penjual memiliki pengaruh penting dalam mendesain sistem informasi bagi pembeli maupun penjual. Ketika perusahaan sebagai pembeli memutuskan menggunakan teknologi informasi untuk merekayasa siklus pengeluarannya, hal tersebut memberikan peluang bagi penjual atau pemasok untuk merekayasa siklus pendapatannya. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan sebagai penjual memutuskan untuk merekayasa siklus pendapatannya, hal tersebut juga memberikan peluang bagi pembeli untuk merekayasa siklus pengeluarannya. Kesimpulan, aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran yaitu 1. Memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa, menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa, menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran, dan membayar barang dan jasa. Kesimpulan yang kedua, efisiensi dan efektivitas dari setiap aktivitas secara signifikan mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Kesimpulan yang ketiga, teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap aktivitas dalam siklus pengeluaran. Kesimpulan yang terakhir, prosedur pengendalian yang tepat, terutama pemisahan tugas, merupakan cara untuk menanggulangi berbagai macam ancaman. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.